Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak cara yang bisa kita terapkan untuk melatih kemampuan dan kekuatan bersepeda kita, tergantung pada tujuan, batasan waktu, dan tingkat kebugaran kita. Umumnya latihan bersepeda terdiri dari bersepeda di zona tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, yang diukur oleh pesepeda berdasarkan pengukuran daya, monitor detak jantung, atau pengerahan tenaga yang dirasakan. Setiap zona latihan dirancang untuk melatih berbagai aspek kebugaran pesepeda. Salah satu zona tersebut adalah zona tempo, juga dikenal sebagai tempo riding. Bersepeda dalam zona tempo. Kebanyakan pelatih bersepeda mendefinisikan detak jantung dan zona pelatihan dalam bentuk 5 atau 6 kategori berbeda. Dari kategori tersebut, tempo riding biasanya adalah zona tengah, zona di atas latihan aerobik murni, dan di bawah zona latihan ambang laktat. Oleh karena itu, tempo riding bukan latihan tanpa usaha dan akan sulit untuk mempertahankan kecepatan yang dibutuhkan selama berjam-jam, tetapi tidak membutuhkan banyak usaha besar, sehingga bisa dengan cepat membuat kita lelah. Dalam perlombaan sepeda, peloton sering bekerja dengan kecepatan tetap ini, melakukan tempo naik sampai ada serangan atau sampai mereka perlu menjembatani celah. Manfaat pelatihan tempo sering dilakukan di luar musim menjelang akhir pelatihan dasar pesepeda. Ini adalah waktu ketika pesepeda berlatih untuk menambah jarak tempuh, mengkondisikan sistem mereka untuk bersepeda dan latihan untuk meningkatkan sistem aerobik mereka. Basis aerobik yang kuat memungkinkan pesepeda mengayuh selama berjam-jam tanpa cepat merasa lelah dan meningkatkan daya tahan. Latihan tempo juga membantu pesepeda mempertahankan ambang laktat mereka dengan berlatih di ujung atas zona aerobik mereka. Latihan yang disarankan. Latihan tempo harus dilakukan sekitar 15 ketukan di bawah ambang laktat kita. Untuk menentukan ambang laktat kita, gunakan monitor detak jantung dengan fungsi rata-rata dan atur timer pada stopwatch kita selama 20 menit. Bersepeda dengan kecepatan penuh selama 5 menit dan kemudian pertahankan kecepatan yang mudah selama 10 menit. Selanjutnya, dinginkan selama 5 menit. Kekuatan rata-rata kita dikurangi 5% akan menjadi ambang laktat kita. Jumlah ini berbeda untuk setiap pesepeda. Latihan tempo dapat dilakukan pada sepeda statis atau di luar. Kuncinya adalah tetap berada di zona detak jantung yang benar selama waktu yang ditentukan. Mulailah dengan pemanasan yang mudah selama 10 hingga 20 menit. Kemudian tingkatkan usaha kita sampai kita berada di zona tempo. Tetap di sana selama 10 menit, lalu dinginkan selama 3 menit. Kemudian kembali ke zona tempo kita selama 10 menit lagi dan dinginkan. Pesepeda tingkat lanjut dapat melakukan 3 hingga 5 upaya 10 menit atau 2 interval 15 hingga 20 menit. Pertimbangan lainnya, latihan tempo berarti bersepeda di antara zona aerobik dan ketahanan. Untuk alasan ini, penting untuk menetapkan tujuan spesifik untuk setiap perjalanan untuk menghindari selalu default pada kecepatan yang nyaman tetapi cepat yang ditawarkan oleh tempo riding. Dorong diri kita untuk bersepeda lebih keras, tepat di bawah ambang batas laktat, atau sisihkan 2 jam atau lebih untuk bersepeda dengan kecepatan aerobik yang lebih lambat. Mencampur latihan kita dapat menghasilkan kebugaran yang lebih baik dan membuat kita tidak bosan selama latihan yang panjang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.